Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Wiranata dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membawakan video tutorial tentang unit testing menggunakan Python dengan studi kasus sistem perpustakaan digital, yang dimana tujuan dari video ini adalah untuk memahami bagaimana kita dapat menguji kode program secara otomatis menggunakan konsep unit testing, sekaligus menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, di sini saya sudah membuat diagram UML-nya. Pada diagram UML yang sudah saya buat ini terdapat sebuah sistem perpustakaan digital yang sederhana. Sistem ini memiliki 5 fitur utama, yaitu menambahkan buku, menampilkan daftar buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan mengecek status buku. Nah, kita akan menggunakan dua buah kelas utama, yaitu kelas buku yang merepresentasikan entitas buku dan kelas perpustakaan yang bertugas mengelola koleksi buku tersebut. Alasan kita menggunakan OOP adalah agar kode lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan setiap komponen memiliki tanggung jawabnya yang jelas. Nah, sebelum kita masuk ke codingan, mari kita pahami dulu apa itu unit testing. Nah, unit testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang dimana kita menguji unit terkecil dari kode. Dalam hal ini adalah metode atau fungsi secara individual dan terpisah. Nah, bayangkan seperti quality control di pabrik, setiap komponen diperiksa satu persatu sebelum dirakit menjadi produk jadi. Nah, di Python kita menggunakan library bawaan bernama UnitTest. Library ini menyediakan kelas test case yang memiliki banyak metode assertion seperti assert equal, assert true, dan assert races, dan lain-lain. Dan setiap metode yang namanya diawali dengan tes akan otomatis dijalankan sebagai test case. Nah, pertama di sini saya akan membuka file coding yang sudah saya buat, yaitu file buku. Nah, pada file buku ini kita mendefinisikan kelas buku. Coba perhatikan konstruktor atau init, metode yang dipanggil otomatis saat kita membuat objek baru. Di sini kita melakukan validasi input terlebih dahulu. Jika judul kosong, kita lempar ke value error, jelaskan baris validasi. Nah, kemudian kita simpan datanya ke atribut privat, judul, penulis, dan status. Tanda double underscore ini adalah konversi Python untuk menyatakan bahwa atribut ini bersifat privat sesuai prinsip enkapsulasi dalam OOP. Nah, untuk mengakses atribut privat ini dari luar kelas, kita gunakan dekorator property sebagai getter, dan untuk mengubah nilai status kita buat setter dengan status setter yang juga melakukan validasi. Nah, selanjutnya kita akan buka file perpustakaan. Pada kelas ini menggunakan from buku import buku untuk menggunakan kelas yang baru. Kita buat di dalam konstruktor, kita inisialisasikan nama perpustakaan dan sebuah list kosong bernama koleksi untuk menyimpan objek-objek buku, metode tambah buku, membuat objek buku baru dan menyimpan ke dalam list. Metode cari buku menelusuri koleksi dan melempar lookup error jika buku tidak ditemukan. Metode pinjam buku pertama mencari buku, lalu mengecek apakah status sudah dipinjam. Jika ya, maka ia akan melemparnya ke runtime error. Inilah contoh exception handling menggunakan try except yang tersirat melalui raise. Metode kembalikan buku bekerja sebaliknya, mengubah status kembali menjadi tersedia. Nah, coba kita buka terminalnya, lalu kita ketik python main.py, python main
Python main PY. Nah, di sini kita melihat apakah program berjalan dengan benar. Kita bisa melihat bahwasanya buku berhasil ditambahkan. Status berubah saat dipinjam. Error muncul dengan pesan yang jelas saat mencoba pinjam buku yang sudah dipinjam dan buku berhasil dikembalikan. Program berjalan dengan baik. Namun apakah cukup hanya menjalankan program secara manual? Tentu saja tidak. Kita bayangkan jika program ini semakin besar dan kompleks, kita tidak mungkin menguji setiap skenario secara manual. Setiap kali ada perubahan. Nah, disinilah unit testing berperan penting. Kita buka sekarang file tes perpustakaan PY. Nah, pada file ini bisa kita perhatikan strukturnya, yang dimana kita import unit test, lalu buat kelas buku yang mewarisi unit test case. Method setup adalah metode khusus yang dijalankan otomatis sebelum setiap test case. Di sini kita menyiapkan objek baru untuk digunakan dalam setiap tes. Pada tes konstruktor kita menggunakan assert equal untuk memverifikasi bahwa atribut judul, penulis, dan status sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pada tes data invalid kita menggunakan asterisk. Ini digunakan untuk memverifikasi bahwa sebuah exception pasti dilempar. Kita membungkusnya dalam wait statement. Jika exception yang diharapkan tidak muncul, maka tes akan gagal setelah selesai. Nah, kita juga punya metode tear down yang dijalankan setelah setiap tes untuk membersihkan resource. Nah, coba kita ketik di terminalnya Python min m unit test perpustakaan min-v. Nah, perhatikan flag min-v, artinya verbose menampilkan detail setiap tes. Kita bisa melihat daftar semua tes yang dijalankan dan semuanya menampilkan status OK. Di bagian bawah tertulis run 24 test in 0008S dan OK. Ini berarti semua 24 test case berhasil lulus. Jika ada yang gagal, akan ditampilkan violet dengan detail assertion mana yang tidak terpenuhi beserta nilai aktual vs nilai yang diharapkan. Inilah kegunaan unit testing. Kita mendapat konfirmasi otomatis bahwa seluruh logika program bekerja dengan benar. Nah, sebagai kesimpulannya, kita telah berhasil membuat sistem perpustakaan digital menggunakan Python dengan menerapkan konsep OOP, kelas dan objek encapsulation dengan atribut private, konstruktor, metode, dan exception handling. Kita juga telah membuat 24 test case yang menggunakan library unit test yang menguji berbagai skenario data valid, data invalid, dan peminjaman. Nah, pengembalian dan penagihan error. Unit testing bukan sekedar formalitas, ini adalah investasi kualitas yang memastikan program kita benar, handal, dan mudah. Nah, baiklah, sekian video dari saya pada kali ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.